Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, sebelum Bapak akan memberikan materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ika, silakan dipimpin. Siapa? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Andika. Pada hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Coba saya absen terlebih dahulu. Yang pertama, Andika, ada? Hadir, Pak. Carefully, ada? Ada, Pak. Alhamdulillah masuk semua hari ini ya. Kita lanjutkan lagi. Di pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang menerapkan cara perawatan transmisi otomatis ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang menerapkan perawatan poros propeller. Sebelumnya Bapak akan menanyakan apakah anak-anak ada yang tahu mengenai poros propeller. Mungkin propeller itu apa, seperti apa, fungsinya untuk apa. Bagaimana? Ada yang tahu gimana? Coba Pak Andika. Saya tahu, Pak. Poros propeller itu adalah sebuah poros yang menghubungkan antara transmisi dengan pedal drive, Pak, atau gardan. Itu poros propeller menurut saya, Pak. Bagus sekali ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan fungsi komponen poros propeller. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan jenis konstruksi poros propeller berdasarkan fungsi slip yoke, drive shaft, yoke rear, universal joint, dan jenis universal joint. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat melakukan perawatan poros propeller. Dan yang keempat, peserta didik diharapkan dapat melakukan pemeriksaan hasil perawatan komponen poros propeller. Terus yang kedua ini adalah front engine front drive. Itu adalah kendaraan dengan mesin di depan dan menggerakkan roda depan. Nah, ini adalah fungsi poros propeller. Yang pertama yaitu untuk dapat meneruskan atau memindahkan tenaga putar dari transmisi menuju ke diferensial dengan lembut. Dan yang kedua untuk meneruskan tenaga atau memindahkan tenaga putar dari transmisi menuju ke diferensial pada saat kendaraan berjalan pada jalan yang tidak rata atau bisa dikatakan naik turun. Ya, dari sini dulu. Ada yang dipertanyakan, sudah cukup jelas ya. Nah, ini kita masuk ke komponen dari poros propeller ya. Ini adalah slip yoke, yaitu untuk menghubungkan poros output transmisi ke sambungan universal atau universal joint pada bagian depan ya. Slip yoke ini terhubung dengan output sub transmisi. Bagian ujung depan dari slip yoke ini terdapat sebuah poros yang di bagian dalamnya terdapat splint berperigi yang akan mengikat dengan output sub transmisi. Sedangkan pada bagian ujung belakangnya slip yoke memiliki bentuk U yang akan terhubung dengan front universal joint. Nah, yang ini adalah yoke berfungsi untuk memegang rear universal joint sambungan universal belakang dan menghubungkan poros propeller ke diferensial belakang ya. Terus yang ini adalah center bearing, merupakan unit yang dipasang pada ujung propeller shaft depan dan menempel pada bodi melalui bracket. Yang kedua, untuk mengurangi kemungkinan poros propeller melengkung atau bengkok. Dan yang ketiga, untuk meredam bunyi dan getaran pada saat propeller shaft. Dari sini dulu, kira-kira sudah jelas ya. Ya, kita lanjutkan ke tipe-tipe universal joint. Dilihat dari konstruksinya. Yang pertama itu adalah hook joint.
Pada umumnya, poros propeller menggunakan konstruksi tipe ini karena selain konstruksinya yang sederhana, tipe ini juga berfungsi secara akurat dan konstan pada tipe cell bearing cup universal joint, tidak bisa dibongkar. Sedangkan pada tipe solid bearing cup bisa dibongkar, ya. Flexible joint, ya, ini model ini mempunyai keuntungan tidak aus, tidak mudah aus atau tidak berisik dan tidak memerlukan minyak, ya. Tetapi memiliki kekurangan, yaitu vibrasi tetap akan timbul jika sudut melebihi 7-10 derajat. Namun bisa diatasi dengan centering ball yang dipasang pada ujungnya, bertujuan untuk menghindari terjadinya vibrasi. Uniform velocity joint, model ini dapat membuat kecepatan sudut yang lebih baik sehingga dapat mengurangi getaran dan suara bising. Pemeriksaan keausan alur-alur ujung propeller depan terhadap flank maupun yoke propeller belakang. Ini adalah pemeriksaan komponen poros propeller, ya. Keausan dan kerusakan center support bearing, periksalah bahwa bearing dapat berputar dengan bebas tanpa hambatan, namun tidak longgar atau goyang maupun kocak, ya. Untuk selanjutnya kita ke analisa, ya. Analisa dan pemeriksaan poros propeller. Apabila poros propeller itu berbunyi, maka komponen yang harus diperiksa yang pertama adalah periksa speeder bearing, itu adalah aus atau macet, biasanya seperti itu. Yang kedua adalah periksa sleeve yoke spline, ya, sama, biasanya adalah aus. Dan yang ketiga adalah periksa center bearing, ya. Nah, itu tadi materi tentang perawatan poros propeller. Mungkin ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya kalian membuka akun e-learning kalian. Di situ Bapak sudah mengirimkan beberapa tugas. Yang pertama, kerjakan tugas pilihan ganda. Jawabannya nanti silahkan kalian kirimkan melalui e-learning, ya. Itu tugas yang pertama. Terus tugas yang kedua, Bapak mengirimkan link pada e-learning. Nanti kalian buka link tersebut pada YouTube. Di situ ada materi dan pembahasan tentang merawat poros propeller. Nah, tugasnya buat rangkuman dan kesimpulan pada video tersebut dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok tetap seperti pertemuan minggu kemarin, ya. Hasilnya nanti silahkan diupload pada e-learning. Sudah jelas, ya, untuk tugasnya? Anak-anak sudah jelas, ya? Ya, alhamdulillah, ya. Kalau sudah jelas dan tidak ada pertanyaan lagi, Bapak akan, ya, silakan. Tugasnya terakhir dikumpulkan kapan, Pak? Terakhir dikumpulkan nanti malam sekitar jam 10 terakhir, ya. Apabila nanti misalkan terkendala jaringan, bisa langsung WA saya, ya. Nanti saya kasih kelonggaran, ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup, ya? Ya, kalau sudah jelas dan tidak ada pertanyaan lagi, Bapak akan mengakhiri materi pada hari ini, ya. Untuk pertemuan selanjutnya pada hari Jumat minggu depan, tanggal 10 September 2020, di jam yang sama, Bapak akan memberikan materi tentang menerapkan cara perawatan diferensial, dikatakan gardan, ya. Dan untuk mengakhiri pertemuan, silahkan Ketua kelas untuk memimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah, ya. Pesan Bapak, tetap jaga kesehatan, jaga diri, jaga jarak, dan tetap gunakan masker pada saat aktivitas di luar rumah, ya. Jalan-jalan ke Padang, pergi bersama dengan Pak Karefuli. Doakan saya berumur panjang supaya kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.